Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus. Shalom, damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena diberikan masih kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui kebaktian secara online ini. Sebelum kita memulai kebaktian ini, marilah kita bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah ini diawali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats pembuka pada kebaktian pagi ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 5 sampai dengan 6. Berbunyi demikian. Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Sebagai pujian pembuka pada kebaktian ini, marilah kita menaikkan sebuah pujian dari KPPK nomor 27, Kasih Allah. Amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Mesti Adam telah berdosa yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa, dan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang
besar. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas. Tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan dengan merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Kami mengingat hari-hari dalam seminggu ini yang kami lalui, begitu banyak kesalahan, dosa dan kelalaian yang kami perbuat terhadap sesama kami, saudara kami, yang menyakiti mereka juga tentunya menyakiti Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau memohon pengampunan dari-Mu Tuhan atas salah dan dosa kami. Untuk berikut-berikut hari yang akan kami lalui, kiranya terang Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu, seturut kehendak-Mu, dan jauhkan kami dari pencobaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 15 ayat 18 sampai 19, yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan rasa hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita boleh menjadi lega karenanya. Sebagai respon pengampunan dosa dan berita anugerah yang telah kita terima, kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 142, Kini Penuhi Hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Penuhilah Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Roh Kudus
Yesus, sucikan daku dari segala dosaku, bagai bejana yang baru siap dipakai Tuhanku. Penuhilah, penuhilah, Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku, bagai rusa yang dahagaku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Penuhilah, penuhilah, Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. When darkness filled the sky, the Creator Jesus died, in agony upon the bitter cross. They took His body down and buried it in a tomb. His hands are healed and became us lost. But when the third day came, the darkness turned light. For Mary heard her name and saw the living Christ, risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again.
Shalom, Bapak Ibu Saudara GKI Agape Kelapa Gading. Bersyukur hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang mau mencari Dia, dan kita terlebih dahulu berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan Engkau sungguh-sungguh berbicara kembali kepada kami. Di dalam ibadah online ini Tuhan, kami tahu dimanapun kami berada, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh sungguh-sungguh membukakan kembali hati kami, mengubahkan kembali pikiran kami, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan setiap harinya. Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya melalui mulut dan bibirnya hanya firman-Mu yang diberitakan, dan kami semua boleh mendapatkan berkat daripada Engkau. Ini doa kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyambut firman Tuhan. Amin. Bersyukur sekali kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-51 sampai ayat yang ke-58. Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-58. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Bapak Ibu Saudara, pandemi belum selesai. Kita semua terus menghadapi situasi yang sampai hari ini kita tidak tahu kapan ini bisa selesai, kapan bisa diprediksi akan berakhir. Tapi saudara, yang saya sadari adalah dalam beberapa waktu belakangan ini, anak-anak Tuhan ada banyak sekali orang-orang Kristen itu yang mengalami kesulitan-kesulitan. Mulai dari kesulitan ekonomi tentunya, dengan adanya pembatasan-pembatasan di berbagai lini, itu membuat sulitnya ekonomi berkembang. Dan ada banyak tagihan-tagihan yang harus dibayar, dan banyak orang-orang Kristen yang hari ini kesulitan untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Bagaimana saya harus bisa keluar? Bagaimana saya bisa selesaikan krisis yang terjadi dalam hidup saya hari ini? Saudara, dan saya tidak sedikit saya menjumpai dan mendengar kabar orang-orang Kristen yang kemudian berduka, bahkan hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan, karena virus COVID ini kemudian telah membuat banyak sekali korban. Tadinya saya nggak kenal ya, orang-orang yang di luar lingkungan saya nggak kenal. Sampai sekarang makin lama makin masuk ke lingkaran dalam gitu ya. Orang yang semak saya kenal, kemudian terkena juga COVID dan akhirnya bahkan dipanggil Tuhan. Saudara, masa pandemi seperti sekarang ini seringkali menjadi satu tempat atau satu waktu untuk menguji iman orang-orang Kristen. Menguji iman kita anak-anak Tuhan, bukan? Seringkali waktu kesulitan-kesulitan atau bahkan kedukaan yang begitu dalam datang, kita kemudian mempertanyakan, Tuhan, kenapa harus saya, Tuhan? Kenapa harus keluarga saya? Kenapa harus bisnis saya yang hancur? Kenapa harus usaha saya yang harus mandek?
Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Padahal saya udah ngikut Tuhan sepanjang hidup saya. Begitu lama saya ngikut Tuhan, saya pergi ke gereja, saya bahkan melayani di gereja, saya jadi aktivis, saya jadi majelis dan sebagainya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang seperti ini terjadi? Hal yang mendukakan saya, yang membuat saya begitu berduka bersama dengan keluarga saya. Atau mungkin yang ekonominya sekarang kesulitan, kita mempertanyakan di mana Tuhan pada saat krisis ini terjadi? Apakah Tuhan tidak menjawab doa saya, tidak mendengarkan saya? Sudah seringkali waktu-waktu seperti ini membuat kita meragukan akan Tuhan itu sendiri, meragukan keberadaannya dan meragukan apakah Dia ada bersama dengan kita atau tidak. Dan tidak jarang, saudara, dan bahkan saya mendengar ada orang-orang Kristen yang kemudian mengambil tindakan untuk berhenti percaya pada Tuhan. Ada satu saudara yang mengatakan kalau Tuhan memang ada, nggak mungkin Dia izinkan ini. Saya mau berhenti saja jadi seorang Kristen. Saya mau berhenti percaya sama Tuhan. Kenapa hal yang begitu buruk ini harus terjadi dalam keluarga saya? Sudah benar, kita mengalami satu situasi, ketika kita ngalamin satu situasi yang sulit, pergumulan yang berat, kadang kita mempertanyakan keberadaan Tuhan, mempertanyakan di manakah Tuhan. Tapi saudara, harusnya waktu kita jadi orang Kristen yang bertumbuh, waktu kita jadi orang-orang yang mengikut Kristus dengan sungguh, seharusnya tantangan, kesulitan itu tidak boleh membuat kita berhenti untuk mempercayai Tuhan. Sudah ada dua jenis orang yang ada di dalam gereja. Jenis orang pertama adalah jenis orang yang datang kepada Tuhan, ke gereja, karena ingin mengambil sesuatu dari Tuhan. Dia datang ke gereja, bahkan melayani di gereja, berharap dia itu jadi seorang, Tuhan itu akan memberkati bisnisnya, usahanya. Tiap hari dia rajin baca Alkitab, dalam hati dia berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku yang terbaik, tolong Tuhan lakukan yang terbaik buat aku ya. Tolong, ini aku ada bisnis, ada perencanaan seperti ini, Tuhan tolong buat bisnis ini berhasil. Ada yang datang ke gereja memberikan persembahan, memberikan perpuluhan yang cukup besar dengan harapan Tuhan akan kembalikan pada dia. Atau dengan kata lain, saudara, orang yang pertama ini adalah orang yang datang kepada Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan karena dia ingin mendapatkan kembali sesuatu yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi ada jenis orang kedua di dalam gereja, yaitu orang yang sungguh-sungguh datang dan percaya pada Tuhan. Nggak peduli apapun kondisinya, sekalipun kondisinya sulit, kondisinya mengalami begitu banyak masalah, mengalami begitu banyak problem dalam hidupnya yang nggak berhenti-berhenti, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap tinggal sama Tuhan. Dia tetap nggak berhenti percaya bahwa Tuhan itu menyertai dia. Nah, saudara, di tengah masa pandemi seperti ini, kita itu sedang diuji, apakah kita itu jenis orang yang pertama atau jenis orang yang kedua. Jenis orang yang pertama yang hanya mencari keuntungan, datang ke gereja, mencari Tuhan, supaya Tuhan berkati kita, berkati anak-anak kita, cucu-cucu kita, usaha kita. Atau kita adalah jenis orang yang kedua, yang datang pada Tuhan karena percaya pada Dia dan mau serahkan hidup kita kepada Dia, apapun jenis ataupun apapun kondisi hidup yang kita alami hari ini. Saudara, jenis yang mana? Sudah dalam Alkitab yang kita baca tadi, dua jenis orang itu pun sedang diperiksa atau sedang dipisahkan oleh Yesus. Ada dua jenis orang yang datang pada Yesus di dalam bagian ini. Ada banyak orang yang mengikut dia, tetapi ada yang mengikut dengan sungguh-sungguh, tetapi ada yang mengikut dengan mencari keuntungan dari Yesus. Saudara, kalau kita lihat konteks Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58, kita akan temukan di dalam pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 27, ya. Pasal 6 ayat 24 sampai 27 itu dikatakan begini. Jadi kalau kita lihat ceritanya, saudara, sebelum bagian ini, Yesus itu baru saja melakukan mujizat besar, ya, yaitu memberi makan 5.000 orang. Memberi makan 5.000 orang. Nah, kemudian
orang banyak ini mencari kembali Yesus. Setelah mereka makan, mereka cari mana Yesus, ya. Di ayat 24 sampai 27 dikatakan begini. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus, ya. Kemudian dilanjutkan ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Sudah ada yang terjadi, kondisi yang terjadi pada waktu itu adalah pada waktu Yesus melakukan mujizat, ada banyak orang yang melihat itu. Dan orang-orang yang melihat mujizat itu ingin datang pada Yesus kembali. Ya, ingin melihat apa lagi yang dia akan lakukan. Dia cari, kok nggak ketemu, mereka mencari nggak ketemu Tuhan Yesus. Kemudian mereka berangkat, menyeberang pakai perahu, baru mereka tanya, "Kapan Tuhan engkau tiba di sini? Gimana Tuhan bisa tiba di sini?" Kemudian Tuhan bilang, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sudah, apa maksud Yesus? Apa maksudnya? Di ayat 27 kemudian Yesus memperjelas, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yesus sedang memperlihatkan ada jenis-jenis orang yang datang kepadanya. Dan salah satunya adalah orang yang hanya datang untuk mengambil keuntungan daripada dia. Yang melihat Yesus melakukan kuasa yang besar, aku ingin lihat dia lagi. Apalagi yang dia akan lakukan? Adakah mujizat lagi yang akan dia tunjukkan? Aku menggemari dia. Ada banyak orang yang mengagumi kemampuan Yesus yang bisa memberi makan 5.000 orang itu. Tetapi Yesus tahu sekali bahwa orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang mau datang sungguh-sungguh mencari dia. Itu sebabnya dia katakan itu. Nah, masuk ke dalam bagian yang kita baca tadi, Yesus kemudian menyatakan dengan jelas apa maksudnya. Yesus katakan di ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara, Yesus ingin meriksa hati orang-orang yang mengikut dia itu. Ada orang-orang yang mengikut cuma untuk mencari keuntungan, sehingga Yesus katakan, "Sesungguhnya kalau engkau nggak datang kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka engkau tidak akan mendapatkan makanan yang sesungguhnya." Apa makanan itu? Yesus katakan, dialah rotinya. Dialah roti hidup itu yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan itu untuk hidup dunia. Saudara, apa sih maksud perkataan Yesus? Yesus mengatakan, Yesus memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang ingin mencari dia hanya untuk mendapatkan mujizat-mujizat lain. Ya, supaya mereka melihat kembali ada hal-hal luar biasa yang bisa mereka peroleh dari Yesus. Tapi Yesus tahu hati mereka yang tidak ingin sungguh-sungguh datang kepadanya, yang tidak sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Makanya Yesus bilang, barang siapa tidak makan dagingku, maka dia tidak akan memperoleh hidup. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi orang-orang Yahudi bertengkar. Mereka nggak percaya. Apa katanya? Ayat 52 mengatakan, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan,
dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara, Yesus mau mengatakan kepada orang-orang itu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Saudara, tentu kita nggak boleh memaknai bagian ini bahwa dia itu kita harus makan dagingnya Tuhan dan minum darahnya Tuhan secara fisik gitu ya. Tentu bukan. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah tentang sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan itu sendiri, di mana orang harus menjadikannya sumber dari kehidupannya pribadi. Sudah nggak ada orang yang bertahan hidup tanpa makan dan minum, betul ya? Mungkin ada yang bisa puasa 3 hari, 5 hari, 10 hari bahkan, nggak makan, nggak minum. Ya, tanpa makan, tanpa minum. Tapi tidak ada orang yang bertahan selama-lamanya. Kenapa? Karena manusia itu butuh yang namanya sumber kehidupan, yaitu makanan yang memberikan energi dan minuman yang memberikan rasa kepuasan untuk kita bisa beraktivitas tentunya. Nah, saudara, Yesus melakukan sebuah analogi kalau dirinya itu adalah makanan itu. Bahwa dirinya itu adalah sumber dari kehidupan itu sendiri. Maka kemudian dia katakan, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ya, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus sedang membicarakan tentang ada sebuah kehidupan yang akan dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya dan masuk dalam kehidupan bersama dengan dia. Makan dagingku dan minum darahku itu mengacu nanti merujuk kepada penyaliban Yesus, di mana Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya untuk dikorbankan. Untuk apa? Agar manusia berdosa memperoleh hidup. Barang siapa yang percaya pada Yesus nanti kemudian akan memperoleh hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Itulah yang Yesus maksudkan. Bahwa dialah sumbernya. Jangan cuma mau cari mujizatnya. Jangan cuma kepengen Tuhan itu memberikan kita pertolongan, tapi kita nggak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sudah waktu Yesus mengatakan, akulah roti hidup, dia sedang bicara dialah sumber hidup kita. Mungkin hari ini kita lagi ngalamin kesulitan dan kita ngalamin yang namanya kekurangan makanan. Kita terus cari gimana caranya supaya saya bisa makan. Tapi saudara, di dalam jiwa manusia ada satu kehidupan yang tidak akan bisa kita nikmati pada waktu tidak ada Tuhan. Karena kita adalah manusia yang berdosa, di mana kita telah hancur di dalam keberdosaan kita, dan hidup kita bukanlah kehidupan yang bisa kita nikmati. Tapi Yesus katakan, akulah roti hidup itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, jadi Yesus mau memisahkan siapa orang-orang yang datang kepada dia hanya untuk mencari keuntungan, hanya untuk menggemari dia. Ada jenis-jenis orang yang datang kepada dia hanya menggemari perbuatan-perbuatannya yang hebat. Wow, dia hebat sekali. Tetapi nggak mau untuk melangkah lebih dalam, mengikut Tuhan dengan sungguh, percaya dengan sungguh, menerima Yesus dengan sungguh. Enggak. Waktu kita lihat bagian ini, kita akan ketemu nanti di bagian akhir. Kalau kemudian ada banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Di ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa? Karena Tuhan panggil mereka, Tuhan menginginkan mereka bukan sekedar untuk mengagumi dia. Tuhan meminta mereka bukan sekedar untuk menjadi orang-orang yang mempersorakkan gitu ya, bersorak-sorai atas mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Bukan itu tujuannya. Tapi Tuhan ingin mereka datang kepada Yesus dan kemudian percaya kepadanya. Dan selanjutnya adalah tinggal di dalamnya. Sudah Yesus berkata di ayat yang kelanjutannya di ayat ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara, kita bisa lihat di sini. Ada satu kondisi hidup yang terjadi pada waktu
orang itu datang dan percaya pada Yesus. Yesus katakan barang siapa yang mau makan dagingku dan minum darahku, maka ada satu kondisi rohani yang terjadi. Apa kondisinya? Aku akan tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Ya, ayat yang ke-57 tadi katakan. Bahwa aku, ayat 56, bahwa ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, ini adalah sebuah kondisi rohani. Kondisi rohani apa? Di dalam bahasa teologinya adalah mystical union. Kesatuan mistis. Saudara, kesatuan mistis kita bukan bau-bau kemenyan gitu ya. Ada apanya gitu ya, kayak mau ke dukun aja. Bukan, tapi kesatuan mistis itu bicara tentang kesatuan rohani antara Tuhan dengan orang percaya. Pada waktu kita memutuskan untuk percaya pada Yesus, menyerahkan diri pada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sudah di dalam diri orang percaya ada yang namanya kesatuan rohani, di mana kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Kita berusaha untuk berpikir seperti Yesus dan Yesus hidup memberikan kuasanya, memberikan dirinya ada di dalam kita. Saudara, itulah mystical union. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Nah, kehidupan seperti inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebuah kehidupan yang akan berusaha berpadu dengan pikiran Kristus, berpadu dengan hatinya Tuhan di dalam segala hal yang dia lakukan. Nah, ini akan membedakan tadi dua jenis orang tadi. Orang yang ngikut Tuhan hanya untuk cari keuntungan, ketika pergumulan datang, ketika masalah hidup datang, dia hanya berpikir apa yang untung buatku akan kulakukan. Bagi orang-orang seperti ini nggak ada tuh hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan, nggak ada konsep seperti itu. Yang ada adalah yang mana yang untung itu aku lakukan. Kalau aku datang ke gereja, kemudian itu bisa membuat bisnisku berkali-kali lipat berkatnya, maka aku akan datang tiap minggu. Tetapi kalau enggak, aku berhenti dulu. Kalau datang pada Yesus, gara-gara saya jadi orang Kristen, saya bakal disusah-susahin waktu saya berbisnis, saya bakal ngalamin kesusahan waktu saya ketemu orang-orang dan lakukan hal yang lain juga diberikan kesusahan, saya berhenti. Saudara, jenis orang yang pertama, dia nggak akan benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Dia hanya akan melakukan apa yang menguntungkan bagi dia. Mencari Tuhan hanya untuk apa yang Tuhan bisa berikan buat saya, apa yang bisa saya dapatkan ketika saya datang kepada Tuhan. Sudah, tetapi yang Yesus inginkan lebih dari itu. Lebih dari sekedar kita itu cuma datang pada dia. Yesus menginginkan kita sungguh-sungguh mengikut dia. Karena dialah makanan dan minuman yang sejati itu. Dialah sumber kehidupan kita. Barang siapa yang tidak datang kepadanya, tentu saja dia nggak mengalami hidup yang kekal itu. Tapi Yesus katakan, barang siapa yang datang kepadaku, makan dagingku dan minum darahku, artinya kita menaruh Yesus sebagai sumber kehidupan kita, maka kita akan memiliki sebuah kehidupan yang Tuhan telah janjikan, yaitu hidup yang kekal. Tapi bukan itu saja, Tuhan juga mengatakan bahwa itu bukan hanya bicara tentang hidup yang akan datang nanti di surga. Tetapi ada satu kondisi yang hari ini terjadi. Yang saat ini terjadi di hidup kita di dunia. Apa itu? Yaitu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ada satu relasi yang dipulihkan. Nah, ini yang Tuhan Yesus inginkan terjadi di setiap diri orang-orang percaya. Saudara, berapa banyak hari ini orang datang ke gereja hanya untuk cari berkat, saudara? Datang ke gereja cari berkat supaya Tuhan berkati ini dan itu. Tapi waktu problem datang, kita nggak berani ngikut Tuhan. Kita kemudian undur daripada iman kita. Pada waktu kita ngalamin tantangan, kita jual iman kita. Kita akhirnya berkompromi dengan dosa. Kita nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara, Yesus menginginkan kita lebih dari sekedar mengaguminya. Mengagumi mujizat-mujizatnya. Mengagumi berkat-berkatnya. Yesus menginginkan kita supaya datang dan tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa tetap tinggal di dalam Yesus, saudara? Yesus katakan tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara, orang yang mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan berusaha untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Tentu dia yang percaya udah mendapatkan hidup yang kekal, tentu. Tetapi di dalam hidup kita di dunia ini, Yesus menginginkan ada satu upaya aktif kita untuk terus-menerus tinggal di dalam Dia. Karena Dia telah tinggal di dalam kita. Sudah tinggal di dalam Dia, bagaimana kita bisa lakukan? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama adalah libatkan Tuhan dalam seluruh area hidup kita. Saudara, hari ini tidak sedikit dari kita yang berpikir atau yang merasakan atau yang memandang bahwa hidup kita bersama dengan Tuhan itu ya waktu-waktu kita baca Alkitab, waktu-waktu kita bersaat teduh secara pribadi. Sudah enggak. Apa yang Tuhan mau lebih dari sekedar kita baca Alkitab, apa firman Tuhan artinya apa, kita tandai dengan stabilo, kita catat apa artinya, garis-garisin. Sudah tentu bukan hanya itu. Tinggal di dalam Yesus bukan hanya kita belajar apa arti firman Tuhan, tetapi Yesus ingin kita melibatkan Dia dalam seluruh area hidup kita. Pada waktu kita lagi sedang bekerja, pada waktu kita lagi sedang pergi memikirkan apa yang akan kita putuskan terhadap karyawan-karyawan kita di tempat kita, pada waktu kita sedang jualan, libatkan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sudah libatkan Tuhan pada waktu bahkan kita mau menikmati kopi kita yang mau kita minum. Tuhan ingin masuk bersama kita di dalam setiap detik hidup kita. Artinya tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Dia. Artinya kita berusaha hidup berjalan bersama dengan Tuhan dimanapun kita berada. Karena Dia sumber hidup kita. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apapun. Libatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Yang kedua tentu saja bukan hanya melibatkan, tetapi kita menaruh kehendak Kristus itu, menaruh kehendak Tuhan itu di atas kehendak kita. Sudah waktu kita dikatakan tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, ini kita sedang berada di dalam perpaduan rohani, kita sedang berusaha menaruh kehendak Kristus dalam diri kita, sehingga yang kita lakukan adalah kehendak Dia. Kita berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan setiap detik dalam hidup kita. Pada waktu kita memilih baju yang kita mau pakai. Pada waktu kita mau memutuskan sesuatu keputusan untuk hidup kita sendiri. Masa depan kita. Pada waktu kita mau memutuskan apa yang akan saya lakukan kepada orang-orang yang bekerja buat saya. Kita pikirkan apa yang jadi kehendak Kristus buat hidupnya. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Saudara, itu artinya tinggal di dalam Yesus. Libatkan Yesus dalam hidup kita dan juga tinggallah di dalam Dia dengan cara taruh kehendak Dia di atas kehendak kita. Pada waktu Yesus menebus kita, bukan lagi tentang kita, bukan. Hidup kita bukan lagi tentang diri kita, tetapi tentang kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan setiap harinya. Saudara, masa-masa pandemi hari ini yang terjadi, itu harusnya jadi ujian, jadi penguji buat kita. Apakah hari ini kita adalah orang-orang yang mau tinggal dalam Yesus, mengikut Dia dengan sungguh, atau kita jadi orang yang cuma mau mencari keuntungan? Kita hanya penggemar-penggemarnya Tuhan, tapi bukan pengikut. Berapa banyak di antara kita hari ini yang udah bertahun-tahun ke gereja, tapi nggak berani untuk hidup bagi Tuhan. Kita hanya mencari keuntungannya aja. Tapi kita waktu diminta untuk hidup lebih untuk Tuhan. Berani hidup di dalam kebenaran ketika orang-orang mengajak kita lakukan hal yang salah. Kita nggak lakukan. Saudara, kita jenis orang yang mana? Yesus ingin kita hari ini datang sungguh-sungguh kepada Dia. Bukan seperti kebanyakan orang dalam cerita Yohanes ini, saudara, yang datang mencari Yesus, ingin memakan roti yang lain, seperti yang Tuhan katakan. Tapi Yesus menginginkan kita
jadi orang yang sungguh datang kepada Dia dan tinggal di dalamnya. Aku tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Saudara, adakah kita mendapati diri kita hari ini adalah orang-orang jenis pertama tadi yang hanya mencari keuntungan? Kalau engkau merasa orang itu, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk kembali melihat bahwa hidup kita yang Tuhan inginkan adalah datang kepadanya dan tinggal di dalam Dia. Libatkan Tuhan dalam semua area hidupmu dan letakkan kehendak Kristus di atas kehendak kita. Apapun yang kita lakukan, kita berusaha berpikir apa yang Tuhan mau ya. Pada waktu kita lakukan apapun, apakah ini sesuai sama kehendaknya Tuhan? Kira-kira Tuhan disenangkan gak ya kalau saya lakukan ini? Sudah, itu artinya kita hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ketika masa pandemi ini datang menguji kita, bisnis kita turun, usaha kita mandek, orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, dan banyak lagi kesulitan hidup. Keluarga kita mulai berantakan, suami kita stres, akhirnya marah-marah di rumah, imbas ke keluarga. Rasanya nggak berakhir masalah yang datang ini. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, maka saudara tidak akan tinggalkan Dia. Maka saudara akan tahu dengan jelas bahwa justru meninggalkan Dia itu adalah keputusan yang salah. Karena Dialah sumber kehidupan yang sejati itu. Ketika badai hidup datang, mari saudara tetap percaya sama Tuhan. Dan tetap berserah pada Dia karena Dia sumber hidup kita. Ada satu kehidupan indah yang Tuhan janjikan di kekekalan nanti. Tapi juga tentu saja bukan tentang kekekalan. Tetapi Tuhan juga menjanjikan hari ini bahwa Dia tinggal bersama dengan kita. Dan kita diminta untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Apapun kondisinya. Saudara, itu artinya betapa sulitnya pun hidup kita, ingatlah Tuhan ada bersama dengan kita, bukan? Dan bagian kita adalah berusaha untuk tetap tinggal bersama Dia. Tetap percaya Dia ada, dan tetap berserah bahwa kuasanya mampu mengubah hidup kita. Dia akan berjalan bersama kita, melewati hari-hari sulit ini. Dia akan berjalan bersama kita, melewati berbagai problem yang sampai hari ini kita belum bisa selesaikan. Sebab itu saudara, saya mau ingatkan lagi hari ini. Yesuslah sumber kehidupan kita. Datanglah kepadanya dan tetaplah percaya padanya. Tinggallah di dalam Dia. Dengan melibatkan Dia di dalam seluruh area hidup kita. Dan juga dengan menaruh kehendak Kristus di dalam diri kita. Sehingga kita terus-menerus belajar untuk menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Dengan hidup bersama dengan Yesus sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Berkati kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang baru saja kami renungkan ini mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Dan tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Tuhan, adakah Engkau mendapati kami hanya orang-orang yang mau mengambil keuntungan daripada Tuhan? Yang tidak mau sungguh-sungguh ngikut Engkau. Kalau hari ini Engkau mendapati di antara kami seperti demikian, mohon pengampunan Tuhan. Biarlah kami mau datang kembali kepadamu Tuhan. Untuk sungguh-sungguh datang dan percaya. Dan tinggal di dalam Tuhan. Di setengah segala apa yang terjadi, kondisi yang sulit dalam hidup ini, kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Belajar untuk melibatkan Tuhan dalam seluruh area hidup kami.
dan juga menaruh kehendak Tuhan di atas kehendak kami sendiri, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, menghadapi masa-masa pandemi yang belum selesai ini, supaya kami tetap percaya dan tetap kami mengikut Tuhan apapun kondisinya, apapun konsekuensinya. Kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah rasa sakit, rasa kecewa, rasa putus asa, kehilangan harapan, kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Kita akan berdoa untuk negeri kita akan berdoa buat gereja kita dalam doa syafaat. Mari kita ambil waktu, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami datang kepadamu di dalam segala kelemahan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, kiranya yang menolong kami untuk melakukan bagian kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah sumber kepuasan hidup kami, sumber kehidupan kami yang sejati. Tolong kami Tuhan untuk lakukan apa yang jadi bagian kami dan hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat gereja GKI Agape Kelapa Gading. Tuhan berkati di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum berakhir ini. Mohon berkat Tuhan dan anugerah Tuhan buat mereka yang sedang berjuang di dalam kesehatan, khususnya mereka yang dan keluarga mereka yang terkena COVID Tuhan. Mohon tangan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka melalui proses pemulihan yang ada Tuhan. Engkau yang tolong setiap pergumulan mereka, dan kesulitan dana, kesulitan tempat, kesulitan rumah sakit. Mohon Tuhan juga yang membukakan jalan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mohon Tuhan yang tolong berikan mereka juga kesehatan di tengah pandemi yang terus masih terjadi ya Tuhan. Engkau tolong setiap jemaat kami, berikan hikmat juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat Tuhan. Karena kami tahu virus ini belum berakhir dan masih terus ada Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong jemaat kami Tuhan yang sedang sakit juga, Tuhan yang kiranya sembuhkan, Tuhan pulihkan melalui obat-obatan para medis yang juga bekerja Tuhan, kiranya yang memberikan pemulihan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk buat gereja ini, hamba-hamba Tuhan dan juga pelayan Tuhan, majelis gereja dan seluruh aktivis di dalamnya. Tuhan kiranya bersatu hati, yang mempersatukan hati mereka untuk memikirkan bagaimana menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan di tengah kondisi pandemi dan juga harus melakukan ibadah secara online Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kesatuan hati untuk memikirkan yang terbaik bagi perkembangan gereja ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia yang jumlah orang yang terkena COVID masih terus meningkat Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, berikan hikmat pada pemerintah supaya bisa menanggulangi ini dengan baik. Tuhan tolong juga para pejabat-pejabat yang berada di dalam pemerintahan supaya mereka sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan, sehingga COVID-19 ini, pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Dan kami berdoa untuk kami sendiri, setiap orang-orang Kristen yang ada, supaya kami sebagai masyarakat Tuhan, kami juga menjaga diri kami dengan baik, menjaga protokol yang ada, mengikuti aturan yang ada juga dengan baik Tuhan. Tolong negeri kami Tuhan, memberikanlah belas kasihan supaya Indonesia segera pulih Tuhan.
Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau serahkan juga pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Jemaatmu yang hari ini bergumul dengan kondisi ekonomi yang terus menurun. Mohon Tuhan juga yang menganugerahkan kepada mereka pertolongan. Tuhan yang tolong mereka supaya usaha-usaha mereka kembali bangkit. Apa yang mereka lakukan, bisnis mereka juga mulai bisa kembali berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa buat yang bergumul juga dengan hal-hal yang lain, dengan sekolah anak, dengan relasi suami istri, relasi di dalam keluarga. Kami mau bawa itu ke hadapan Tuhan. Mohon Tuhan yang memberikan pemulihan kepada mereka Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam apa yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam ketika melihat hidup kami. Tuhan ada dan sedang berjalan bersama dengan kami. Tolong kami untuk bisa melihat hal itu Tuhan, dan kami mendengar, dan kami tahu bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang indah untuk kami. Ini doa kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada saat ini mari kita bersama-sama dengan seluruh umat masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ambil dari Mazmur pasal 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sebagai lagu pengantar persembahan, kita akan naikkan pujian dari KPPK 291, Ku Mau Serupa Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa
Mari kita menaikkan doa persembahan. Bapa surga, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami dengan begitu banyak hal, dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan kesehatan, dengan teman-teman, dengan persekutuan di gereja. Hari-hari yang kami lalui penuh sekali dengan sukacita karena Tuhan senantiasa mendampingi. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan persembahan ini dan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan di bumi ini. Berilah hikmat kepada para majelis yang akan mengolah persembahan ini, dan juga setiap hal yang akan dilakukan boleh membawa kemuliaan Tuhan di tengah jemaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kebaktian ini hampir selesai. Kiranya terang Injil Tuhan dapat kita saksikan melalui hidup yang kita jalani sehari-hari, sehingga dapat membawa saudara kita yang belum percaya menjadi percaya kepada Kristus karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita memancarkan terang kasih Tuhan. Sebagai penutup, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 85, Anugerah Kasih dan Pergerakannya. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, pergerakan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, pergerakan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, haleluya.
setiap kata dan karyaku. Haleluya, amin. Demikian kebaktian ini telah usai. Silakan bersaat teduh. Selamat. Saudara sekalian, kebaktian ini telah usai. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.